Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan lebih dari hidupku. Jalan-jalanmu ya Tuhan terbaik bagiku. Dari semua yang kau katakan, tiada dustaku temui. Dari semua yang kau janjikan, dari semua yang kau janjikan, tiada yang tak terpenuhi. Andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku. Lebih dari semua yang ada, kaulah segalanya bagiku. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu Tuhan. Sekali katakan, andaikan ku harus memilih, andaikan ku harus memilih,
berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu. Tuhan, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Oh, selamanya menyembahmu, selamanya memujimu. Oh, terpujilah Engkau selamanya. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Sekali lagi katakan, ku rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya. Tinggal di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku yang ku mau menyenangkan-Mu.
Kau dambaan hatiku. Kaulah segalanya. Terpujilah Engkau, haleluya. Oh, oh, terpujilah Engkau, haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu, haleluya. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah harapanku, lebih dari dunia ini, lebih berarti dari emas perak, lebih berharga dari harta dunia. Yesus, Kaulah segalanya. Tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Ku tak dapat jalan sendiri, ku perlu Engkau selalu. Oh, ku tak dapat hidup tanpa-Mu, hanya Engkaulah sumber kehidupan. Kaulah kekasih hatiku, Kaulah pengharapanku, lebih dari dunia ini, lebih berharga dari emas perak, lebih berharga dari
Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami tundukkan hati kami bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus mencerahi hati kami sehingga kami dapat mengerti segala perkataan-perkataan. Kami boleh hidup dari segala perkataan-Mu Tuhan. Pujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Ngomong aja begitu. Baik. Tuhan, ada yang mau sharing pagi ini? Tinggi sekali. Enggak juga. Ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Ada yang mau sharing? Studio? Oh, enggak. Piayu? Shalom. 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 Shalom ya, bagaimana kita mengikuti Tuhan pengalaman dan bagaimana kita datang kepada Tuhan itu Tuhan sendiri ya. Kemarin itu banyak. Tapi bingung. Suaranya keluar di sini. Oke. Di sini. Keluar juga di sini. Bagaimana kita datang kepada Tuhan itu ya. Seperti kemarin pas mau ini ya, mau buka Zoom itu yang pas mau firman itu tersirat dia datang, makanya kadang sering Bapak itu bilang nggak bisa diulang-ulang kata-kata itu nanti salah. Pas perkataan memang sekali kita datang kepada dia langsung ada dia tahu apa yang kita maksud kayak gitu ceritanya gitu ya. Iya ya, sekarang kita rindukan ke Tuhan itu karena dia udah bersekutu kepada kita itu. Karena kalau kita rindukan itu jauh di jauh lubuk hati kita. Selama ini saya mengalami begitu ya. Waktu kita pun di Zoom, apa di radio, apa di mana-mana. Kalau kita merindukan Tuhan itu terus. Waktu saya di PT itu ya. Waktu kemarin itu channelnya radio kita itu pindah-pindah. Saya bilang gitu, Tuhan, gimana ya kalau aku pakai ini pindah-pindah terus megang HP, putar lagi, putar lagi. Sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi nggak enak buat teman. Saya merindukan kayak gitu, langsung bisa ada jawaban,
oh iya, waktu kemarin langsung dipindah Bapak itu ke favorit, aku coba ya langsung. Terus di saat aku memakai radio itu, bagaimana Tuhan itu datang kepada kita itu ya. Saya nggak tahu itu siapa berbicara gitu. Kok aku dengarkan terus, iya ya, kok lebih enak kadang pakai radio ini ya. Bisa berbicara, tapi bahkan tadi selesai pas waktu berbicara itu nggak nggak ingat itu suara Bapak. Kok ini tadi suaranya kayak bersuara kayak berkata-kata sama Tuhan. Kalau kadang kita menjawab ya, iya, amin kayak gitu di dalam dari itu iya ya. Kadang juga unik juga ya Tuhan ini. Mana kita itu bisa berbicara dengan hati ke hati itu tanpa melihat dia. Bahkan sampai saya tidak mendengar, tidak tahu itu suara suara Bapak, suara Pak Parlin gitu. Itu makasih dengan makanya kemarin itu sekali kita datang kepada dia langsung tahu apa yang kita maksud, apa kita tahu gitu, apa dia butuh tahu langsung proses hidup kita gitu. Terus waktu kemarin itu ya sering teman itu yang berbicara bagi saya ya. Kadang dia melihat mungkin teman saya itu di kalangan orang kaya lah dan bisa bersahabat ya. Ibaratnya dia sekolah tinggi, keluarga yang bahagia gitu. Kalau yang mungkin saya melihat diri saya dulu kayak gini ya, tapi saya bersyukur ya. Mungkin apa lewat proses kemarin itu bisa saya mengalami Tuhan ya, lebih nyata gitu ya. Tapi saya berpikir gitu, iya ya, dia mengelak dia bilang kamu begini. Bagaimana sih kamu bisa mengikuti Tuhan itu dengan cara bagaimana katanya. Terus saya berpikir dan dia melihat dia, apakah ini mereka ini mau diproses Tuhan ya? Dari kalangan kaya, dari sekolah tinggi, dari jabatan yang hebat gitu. Pikirku saya pikir kayak gitu. Biarlah Tuhan yang menjawab apa dia bilang. Kalau dia merasa merindukan Tuhan itu di dalam hidupnya itu. Kalau mungkin saya menceritakan itu mungkin dia mungkin nggak masuk. Tapi kalau dia merindukan Tuhan itu dengan caranya dia menanya sama saya bagaimana kamu bisa datang kepada Tuhan itu ya katanya. Saya ingin rindu merasakan Tuhan itu seorang senior manager merasakan kayak gitu bisa enggak ya pikirku. Tapi ternyata bahkan kita lihat bagaimana dia lembut orangnya tapi belum bisa merasakan Tuhan. Bagaimana mereka kaya dan bagaimana mereka seorang pelayan. Kalau melayani mereka itu dulu katanya sering melayani, tapi bagaimana ya caranya datang kepada Tuhan? Bagaimana caranya untuk merasakan Tuhan itu? Dia pasti bertanya kepada ini. Terus saya juga bingung apa yang kita bagikan dengan teladan itu dan taat, bilang sama dia ya. Ketaatan itu pun mereka taat, tapi mungkin mereka karena tampil gitu ya kan. Ya kalau kayak kita taat tapi nggak ada ketampilan gitu, kayak bahkan suara, berkhotbah, bernyanyi pun nggak ada, tapi bisa merasakan Tuhan. Itu juga kalau secara berkata-kata itu dan tidak ada kayak kata-kata terakhir itu diterapkan ya. Saya sangat terharu itu juga kata-kata yang terharu itu bisa saya alami itu bagaimana kita terharu menerapkan kalau kita dengarkan setiap pagi kita terapkan hari itu pasti Tuhan itu datang. Terima kasih ya Tuhan. Kalau bisa kita dari kata-katanya itu kadang kata-katanya itu kayak kemarin itu sekali kita datang kan, oh iya itu sering ya aku alami kayak gitu ya. Kok ya langsung nancap kayak gitu ya. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa bagaimana datang kepada kita dengan hati kita yang sederhana. Kadang mereka itu sudah kita lihat mereka ya kan, kalau mungkin mereka udah kesaksian, mereka itu hebat gitu. Udah hebat bagaimana mereka, tapi ternyata mereka rindu untuk datang kepada Tuhan. Seperti kemarin itu rasakan waktu saya baca status teman orang itu kan karakter itu dibawa dari sejak lahir kayaknya. Saya menolak terus enggak itu karakter itu bukan seperti itu kekerasan itu
Saya cuman hanya datang kepada Tuhan. Itu karakter itu bukan dibawa dari lahir. Gitu. Tapi kemarin tuh minggu terus hari-hari itu aja firman-Nya. Iya ya, benar juga Tuhan itu bagaimana menceritakan begitu dengan gejolak yang hati kita. Kok itu ada ceritanya. Sama seperti teman saya itu juga ada karakternya tuh maunya dia yang mau didengar gitu. Tapi dia juga waktu selama ini dia bilang maunya dia didengar gitu, mau dia didengar, tapi seolah-olah dia bertanya juga. Dia bilang, aku juga bingung ya masa sifatku ini. Kenapa saya nggak mau kepada mendengar kata-kata orang lain. Nah, itulah kamu merasakan ke dirimu itu selalu benar di hadapanmu, nggak pernah mendengar orang lain. Tapi apa itu bisa dirubah katanya? Bisa, karena karakter itu siapa yang menciptakan kita itu ya bisa juga. Kecuali kalau kita mau datang kepada orang dan memberikan kita itu meminta pendapat orang lain. Nah, begitu juga ya. Kita di sini aku percaya itu ya. Bagaimana kita dengan ketaatan itu, dengan kerendahan hati kita itu kan, walaupun udah kita lihat di luar sana, ternyata orang ini ya kaya ya, ternyata bagaimana orang ini dengan jabatan yang tinggi, ternyata gimana ya, sampai dia bingung bagaimana cara untuk datang untuk merasakan Tuhan itu bingung. Padahal udah sampai direndahkan dia itu, sampai dia untuk merasa bahkan dia bertanya untuk Tuhan itu. Sekian lama ternyata mereka itu bisa melayani, bahkan mereka sering pemimpin pujian yang hebat di, di gerejanya gitu ya. Kalau dia bercerita kepada kita itu, kalau live mereka itu bagus sekali, tapi tiba-tiba dengan datang sendirinya kepada kita itu ternyata belum ada merasakan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Saya bilang kayak gini, ya Tuhan, ternyata kami masih apa ya, Tuhan bisa melihat kami itu, padahal kalau kita lihat dikit orangnya kayak gini, kalau mungkin orang memandang kita itu apalah ya kayak gitu, tapi bisa datang kepada kita dengan merasakan bertanya, bagaimana ya kamu bisa merasakan Tuhan? Aku ingin merasakan, tapi saya berdoa bagi dia, bilang ya bisa juga merendahkan dengan ketaatan. Jangan hanya kita, mungkin dia seorang senior manager tempat kami itu ya, tapi boleh dia kalau kamu datang merindukan Tuhan, kamu bisa merasakannya. Jadi tinggal kita berlatih aja, saya bilang. Ya itu yang saya rasakan selama ini, bukan karena bagaimana kita tampil dan bagaimana kita untuk memberikan diri kita, bagaimana kita, tapi Tuhan itu datang ke hati kita yang paling dalam. Nah, itu yang sering saya alami ya. Nah, bagaimana sekali kita datang kepada Tuhan itu boleh terkonek kepada Tuhan itu, ya bersyukur. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan ya. Oke. Kalau kita sudah bisa merasakan Tuhan gitu ya, bisa membedakan ya, dan segala sesuatu menjadi indah ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana ketika berbicara mengenai pohon itu ya, mengenai tempat itu ya, itu kan karena memang Tuhan itu sudah memenuhi hati kita gitu. Jadi segala sesuatu itu menjadi indah ketika kita merenungkan kalau firman itu, di dalam firman itu ada hikmat gitu kan. Di dalam firman itu ada kesanggupan gitu. Jadi ketika Tuhan berfirman itu di dalam kata-kata itu gitu, jadilah ini gitu. Biarlah tanah mengeluarkan tunas itu. Oh itu tanah itu langsung berespon loh gitu. Gimana coba caranya tanah itu mengeluarkan tunas itu gitu. Apa? Itu bisa dipikirkan nggak secara teori manusia, bisa dipikirkan nggak itu? Kan nggak bisa kan? Manusia hanya bisa bilang begini, oh tunas itu berasal dari benih katanya. Orang pada waktu itu belum ada benih gitu kan. Benih apa gitu.
biarlah eh, langit dipenuhi dengan burung-burung gitu kan. Laut dipenuhi dengan ikan-ikan. Ada ikan besar, ada ikan kecil. Gimana coba? Apa itu bisa dijelaskan dengan evolusi? Mereka hanya bisa mikir apa namanya, itu kan imajinasi ya. Karena dilihat bentuk ikan misalnya ada yang ini, oh ikan yang ini berevolusi jadi ikan kayak gini gitu kan. Nah, sebetulnya kalau kita pikir-pikir, ah bodoh kali lah manusia ini. Manusia-manusia pintar ini bodoh kali lah. Gitu. Makanya perdebatan ini, mana yang duluan telur atau ayam itu? Ayam. Oh nggak ada, telur katanya. Wah tengkar habis gitu. Dan sekarang ini saudara kita itu bisa apa ya, menceritakan kepada orang tentang Tuhan yang tak kelihatan itu. Roh Kudus yang tak kelihatan itu, tapi sangat nyata. Semakin nyata dia gitu. Bahkan wataknya dia gitu. Yang asli itu apa ya? Makin hari itu makin jelas gitu loh. Jadi kayak gini loh. Aku itu kayak gini loh. Kan menurut kalian kan kalian eksis gitu. Manusia itu kan eksis. Kan seolah-olah kan Tuhan itu kan gak eksis. Apalagi Tuhan itu dia punya kepribadian yang sangat unik gitu. Beda memang dengan pribadi manusia, jauh lah gitu. Walaupun dia bisa tersinggung gitu, tapi tersinggungnya dia itu nggak kayak manusia gitu. Iya, walaupun dia bisa marah, tapi marahnya nggak kayak kita gitu. Marahnya dia itu justru untuk menunjukkan kebenaran gitu. Iya. Nanti kalau saudara baca lagi ya, nanti di bagian firman Tuhan yang lain gitu ya. Nanti saudara download aja buku-bukunya, itu kan ada yang bisa di-download itu kan. Coba paksain lah baca gitu. Setiap hari isilah gitu. Itu semua Allah gitu. Jadi Allah yang sangat luas itu digambarkan lewat firman Tuhan itu saudara. Dalam sekali Allah itu saudara. Nanti saudara akan ini saudara. Akan bisa melihat keunikan Tuhan itu gitu. Akan bisa melihat gimana ya. Kita kan mengenal diri kita ya. Lalu kita mengenal orang lain berbagai macam bentuk gitu ya. Antara kita di sini aja misalnya, kan pribadi kita berbeda-beda semua kan. Berbeda-beda semua gitu. Tapi Tuhan itu bisa menghadapi kita semua gitu. Anak kita 4, anak kami 4, itu kan punya karakter yang berbeda-beda semua gitu. Itu baru 4. Ya kan, saya wakili dari semua kita yang ada di sini, lebih banyak kami gitu kan. Tapi dibandingkan dengan Tuhan, berapa banyak anaknya gitu. Bahkan anaknya itu sudah punya anak anak gitu loh. Kan tadinya dia anak. Kan setelah itu kan dia jadi bapak. Setelah itu dia jadi kakek gitu kan. Antara ketika anak jadi dia bapak, jadi dia kakek, itu kan beda semua itu. Waktu anak dia kayak gini. Waktu bapak dia kayak gini. Waktu kakek dia kayak gini. Kan gitu kan. Sebelum beristri dia kayak gini. Sesudah beristri dia kayak gini. Sesudah nanti dia nggak beristri gimana gitu.
waktu masih belum punya anak kayak gini, sudah punya anak kayak gini. Sesudah anak-anak jadi besar meninggalkan mereka, gimana? Itu kan kayak dalam perjalanan semua. Semua keadaan itu bisa dihadapi oleh Tuhan gitu. Bahkan yang lebih serunya lagi, bisa juga tahu dia bisa memberikan kehidupan di dalam benda-benda mati sekalipun kan. Kan dia bilang batu-batu ini bisa teriak katanya. Cobalah saudara. Orang-orang yang mati rohani sekalipun gitu, itu bisa memiliki kehidupan kalau dia dengarkan firman. Bahkan begini saudara, kita berfirman di hati kita saja saudara, ya, itu bisa dirasakan dampaknya oleh sekeliling kita gitu. Bahkan bangsa kita bisa, seperti yang sering saya jelaskan sama saudara. Iya. Jadi terlalu apa ya? Kalau kita terus merenungkan gitu ya. Saya itu setiap hari itu saudara apa ya? Gak tahu gitu. Setiap hari kalau ini kan saya selalu kayak kan punya banyak waktu ya gitu. Kadang-kadang saya gini, Tuhan, kalau secara ini kan saya udah banyak sekali ini gitu. Rasanya saya pengen deh gitu, apa ya? Ya cerita sama orang gitu. Kan engkau tahu saya Tuhan, dengan pengalaman yang engkau izinkan aku alami, saya kan gak takut bicara sama siapapun. Engkau sudah bawa aku ke tempat, ke kantong-kantong mungkin yang sulit masuk Injil gitu. Rasanya aku gak takut Tuhan gitu. Karena aku telah melihat engkau gitu. Rasanya pengen juga gitu. Jadi kadang-kadang saudara kalau saya setiap hari punya banyak waktu, terus saya hanya baca firman Tuhan, nanti saya ini kan, itu pokoknya gak putus-putus lah saya gitu. Baca firman itu gitu. Kalau dulu kan mungkin bosan ya. Dulu sih saya pernah begitu, saya punya buku-buku rohani gitu ya. Itu kemana saya pergi, saya nggak pernah lupa bawa buku. Iya, mau apa saja kegiatannya. Mau kemana saya pergi, saya selalu bawa satu buku atau dua buku gitu. Jadi kalau misalnya saya bepergian itu, saya selalu bawa tas itu, saya pasti bawa buku. Saya nggak bisa nggak ditemani buku gitu. Dan misalnya di bus gitu, saya buka buku saya gitu. Saya baca satu kalimat, berapa paragraf, satu halaman gitu ya. Itu nanti bisa saya ulang-ulang gitu. Iya. Apalagi kalau bukunya Watchman Nee itu sangat sulit dimengerti, saudara. Tapi karena saya terus cari itu kebenaran gitu ya. Saya bisa kemana-mana bawa itu. Sampai saya paham gitu. Sampai benar-benar ngerti gitu. Tapi yang ini saudara, buku firman Tuhan yang Maha Kuasa ini ada berapa bagian itu kan. Itu saudara, itu bisa apa ya, ketika saya baca gitu, itu saya berani ngomong sama Tuhan kayak gini. Saya yakin Tuhan, ketika saya baca ini, mati. Hidupin aja lagi nanti itu. Kalau ada summary nanti bilang aja summary itu, nanti supaya langsung otomatis. Oke, lihat. Jadi ketika apa ya? Ketika terus seperti itu, kalau normalnya sih
Pasti orang bosan lah gitu. Ya. Orang bosan bisa misalnya hanya baca terus gitu. Mana gitu. Tapi saudara, saya saksikan sama saudara. Itu benar-benar gak bosan loh. Jadi bahkan kadang ketika rasanya itu sepertinya gak ada Tuhan gitu ya. Itu bisa pada saat saya katakan aja begitu, langsung saya bisa merasakan gitu. Dia bisa kayak cerita panjang lebar gitu. Iya. Dan kalau dulu kan 1 minggu aja kita bisa merasakan hadirat Tuhan, itu udah hebat sekali loh. Istilahnya continue ya. Saya sudah katakan saya ini dari dulu, dari sejak lahir baru, saudara. Sudah kayak gitu, saya bisa maintain terus hati saya kayak gitu. Tapi di masa sekarang ini gitu, itu jangankan 1 minggu, jangankan satu bulan, 1 tahun. Dalam 3 tahun ini, kalau saya lihat buku istri saya sudah 1000 berapa sekarang. Itu bisa loh saudara. Merasakan keindahan Tuhan itu setiap hari. Memang beda-beda saudara. Iya. Dari berbagai sudut pandang itu ya. Bisa gitu. Bisa merasakan. Bahkan Tuhan izinkan saya itu menyaksikan banyak hal gitu di YouTube gitu ya. Bahkan kalau sekarang ini gitu ya. Saya juga menyaksikan olahraga itu ya. Saya selalu perhatikan kondisi hati saya gitu. Saya perhatikan gitu. Jadi kalau sudah lagi bosan sekali dengar ini gitu. Karena sudah mulai melihat kelicikan. Jadi begitu melihat kelicikan hati manusia itu ya. Iya ya Tuhan ya. Saya baru dengarkan. Kami baru di bangsa kami ini aja. Gimana ya? Dengan orang-orang yang ada di negara-negara lain. Gimana ya? Misalnya gimana hatimu memikirkan anak-anak yang mati gitu ya dalam peperangan itu ya. Belum lagi saudara, kalau saudara lihat ada banyak sekali kejadian-kejadian saudara, cuman di smash bola voli aja ya, karena di smash dia saudara, itu anak sekolah, bayangin dia bisa bunuh orang yang smash. Itu kan pertandingan sebetulnya, istilahnya permainan ya. Nggak terima dia di smash bola voli itu, dia bunuh, bayangin, anak sekolah loh. Jadi ketika melihat kondisi itu ya, anak saya kemarin laporan juga gitu, dia dipalak juga gitu. Sudah sering kejadian kayak gitu juga. Makanya dia bilang, kayaknya Bayi ini mau belajar bela diri lah. Gak perlu, saya bilang gitu. Rasanya pengen marah juga gitu. Pengen saya datangi juga siapa yang malah itu gitu. Gimana ya orang tuanya kayak gitu ya, gitu. Lalu gimana Tuhan? Gimana Tuhan melihat semua keadaan itu? Sekarang ini sudah ketika kita lihat, wah rasanya kemarin semua orang sudah tunggu, keputusannya kan kayak gini. Wah. Saudara, ketika saya saya lihat keadaan kayak gitu. Ya, sudahlah gitu. Tapi tahu saudara, ternyata apa yang ada di hati kita itu ya, tentang bangsa ini, ternyata dirasakan juga sama Tuhan gitu. Saya
Lama-lama itu kayak gini. Saya berpikir sendirian gitu ya. Tuhan, apa engkau jadi pakai perasaan kami ini? Apa jadi melalui perasaan kami ini engkau jadi tahu gitu? Engkau memperbaiki keadaan bangsa ini, keadaan sekeliling kami, apa melalui kami ini ya gitu. Jadi kalau saya sudah lagi baca firman Tuhan itu ya, dijelasin gini. Ketika saya jelaskan tadi kepada saudara tentang kemarahan Tuhan itu gitu, wataknya Tuhan itu, lalu dengan cepat saya bandingkan dengan watak saya gitu. Saya bandingkan dengan ketika saya marah gitu. Kalau kemarahan dari Tuhan itu bukan untuk melampiaskan gitu. Enggak. Kadang kita kan sering sekali kan kita dimarahin di PT, kita imbasnya ke keluarga kan kadang-kadang kayak gitu. Kadang kita ditekan gitu, karena kita nggak berani balas gitu, karena kita pendam gitu. Nanti itu efeknya itu ke sekeliling kita. Jadi saudara, tapi Tuhan tidak. Kemarahan dia itu bukan untuk melampiaskan, bukan. Kemarahan dia itu untuk menyatakan kebenaran gitu. Iya. Jadi ketika Tuhan murka, jadi iblis itu takut gitu. Takutnya itu bukan karena dia dibinasakan. Bukan. Saya beberapa hari cerita sama Om Tuin gitu ya. Ketika habis saya cerita, habis saya ngomong gitu ya, saya nanti renungkan lagi gitu. Karena saya sering bilang, saya pernah ada di posisi itu dan ketika saya berani bicara gitu, saya merasa kelegaan gitu. Dan dari karakter kita, sering sekali kita ini apa ya, dari karakter bawaan daripada suku kita itu, dari bawaan dari kita dididik, kadang kita jadi nggak berani gitu. Kadang kita takut, apalagi begitu kita menjadi rohani gitu. Kita takut, salah gitu, tapi terpendam di dalam. Kita tidak lampiaskan ke orangnya, tapi masalahnya orang lain yang tidak bersalah. Itu yang kena. Padahal Tuhan, jadi cara kerja Tuhan itu menyatakan kebenaran. Jadi ketika kita belajar tentang watak Tuhan itu, jadi Tuhan yang kita tampilkan. Memang kita ingat prinsip, kita tidak menghakimi. Tapi dalam hal kalau Tuhan mau menampakkan diri, semua orang akan belajar kebenaran. Oh saudara, kalau saudara lihat sekarang, itu tidak ada takutnya lagi sekarang. Jadi semua orang itu menyatakan kebenaran. Ketika saya ikuti lagi kemarin tentang putusan itu ya. Jadi dari pihaknya dia, karena dia tahu. Nanti kalau kami pecat dia, jadi kami sudah rembuk itu katanya. Kalau kami pecat dia tidak hormat, jadi ada dari undang-undang itu, dari undang-undang konstitusi itu, jadi di sana ada pasal yang mengatakan kalau dia diberhentikan secara tidak hormat, dipecat langsung dari hakim, bukan hanya ketua gitu. Jadi dia punya hak untuk banding gitu. Dan kalau dia banding, dia juga nanti yang, karena kan di masa itu jadi dia nanti yang juga jadi majelis bandingnya gitu.
Macam mana? Jeruk makan jeruk lah katanya kayak gitu. Jadi dengan dia itu, tapi kalau dia tidak diberhentikan secara tidak hormat atau dipecat, dia tidak bisa banding gitu. Itu dari pihak dia. Sementara dari sisi lain kalau bicara, tidak, etika itu tidak melekat pada jabatan. Etika itu melekat pada orang katanya gitu. Jadi orangnya yang tidak beretika gitu. Dihapus saja dia langsung dari situ. Dia tidak bisa buat apa-apa di situ gitu. Makanya sekarang kan mau di ini lagi, saudara. Jadi begitu diangkat ketua mahkamah yang baru gitu, jadi sekarang masuk laporan baru, dilapor lagi yang itu. Nanti kan dia yang putusin lagi, tapi si yang tadi kan sudah nggak bisa masuk di situ gitu, sudah dihukum dia sampai selesai masa jabatannya. Dia tidak bisa ketok palu, dia tidak bisa jadi ketua atau wakil pun nggak bisa. Yang sekarang kan wakilnya yang naik. Saya ketika dengar kemarin rasanya sudah gimana gitu ya. Saya sudah bilang sama Fred, ya sudahlah gitu. Tapi begitu saya ikuti lagi, oh ya, saya biarin gitu ya. Ketika saya biarin gitu ya, saya lihat kayak gini loh saudara, peristiwa sebesar di bangsa ini gitu ya, kayak kita kendalikan gitu. Saya pun heran gitu. Jadi ketika saya habis cerita sama Om Tuin gitu ya, ketika saya bicara, jangan kamu ulur waktu, saya bilang. Jangan tunda-tunda. Karena saya tahu kondisi itu. Ketika kemarin masalah rumah, saya kan juga begitu. Jadi begitu sudah ini, langsung ngomong, lega saya jumpa sama orangnya, langsung udah, langsung akhirnya bisa dapat, kami pergi ke belakang dapat tempat itu kan. Jadi kita jadi diajar Tuhan itu, udah setiap kondisi cepat lakuin, jangan sampai hilang momen gitu. Kalau hilang, aduh, sulit cari momen itu sulit. Jadi saudara, setiap kali saudara, saya ini ya, setiap kali saya perhatikan setiap hari gitu ya. Ketika tadi bisa bangun fresh gitu ya, jam ini sudah di atas, tadi ini sudah jam 4:24 sudah saya di atas gitu. Biasanya kadang udah 30, 31 gitu, kadang 35 lagi gitu ya. Saudara, hal-hal kecil sekalipun saudara, sekarang ini mesti kita apa? Bahkan kadang-kadang hal yang paling kecil, yang paling sederhana gitu ya, Tuhan ajar kita lewat itu gitu. Jadi saya perhatikan gitu. Jadi pas nanti kalau saya baca itu ya, saya nggak pengen baca ini lah Tuhan. Ini kayaknya ini ketika saya melihat kemarahan itu di situ ya. Karena saya perhatikan diri saya demikian gitu. Lalu saya itu rasanya mau pindah aja, mau cari yang lain lah gitu. Tapi dalam hati saya gini, enggak. Saya paling apa ya? Saya paling nggak bisa kalau di ini ya, ditantang untuk misalnya kalau hal seperti itu kan. Itu kan sederhana aja kan. Kan saya nggak salah misalnya. Kalau saya lagi baca ini, kan ada ayatnya, ada dalam firman Tuhan juga bilang, ya kalau kamu nggak ini, kamu bisa pindah yang lain katanya. Tapi ketika saya dengerin di dalam sini. Kadang-kadang hal yang tidak kamu suka, justru itu yang kamu perlukan gitu. Itu di dalam hati gitu. Saya paksain baca. Sampai saudara, saya bisa merasakan keindahan Tuhan itu.
Keindahannya gini. Iya ya. Tuhan itu ternyata ketika dia melakukan apapun itu terukur, terarah gitu. Setiap tindakan dia itu terukur gitu. Ketika dia ceritakan tentang Niniwe itu, baca tentang itu ya, tentang Niniwe gitu, tentang Yunus itu ya. Itu ketika dia bilang soal Yunus kayak gini, dia lagi marah gitu kan. Bayangkan Yunus itu apa ya? Memang Tuhan itu sudah marah sekali sama Niniwe gitu. Marahnya itu karena memang orang itu semua berbuat jahat, hampir mirip dengan Sodom gitu. Jadi kejadian itu hampir ini kan. Jadi pasti sudah banyaklah kejadian-kejadian yang dialami oleh Yunus tentang pengampunan Tuhan gitu. Makanya dia itu salah menilai Tuhan gitu. Makanya dia bilang, pokoknya Tuhan ini kok maha pengasih, maha pengampun gitu. Pasti nanti diampuni dia kok itu. Gitu loh, sampai gitu pikirannya. Tapi pada waktu itu saudara, Tuhan itu memang sudah menghancurkan Niniwe gitu. Jadi cerita tentang Sodom itu kan sudah diketahui oleh orang Niniwe juga. Gak tahu gimana ceritanya kok bisa sampai juga ke Niniwe itu. Tahu juga karena kan kejadian kan sudah lama juga. Antara Sodom dan Niniwe itu kan lama kan kejadiannya. Tapi ternyata cerita-cerita kayak di kampung kita kayak gini. Sebelum terjadi kejadian kan selalu ada kayak gini. Kemarin ada nenek-nenek yang datang tapi tidak diterima. Selalu kalau sudah ingat-ingat gitu. Saya nggak tahu di kampung Yauntuin ada nggak cerita kayak gitu ya. Sebelum terjadi bencana, biasanya katanya ada nenek-nenek datang gitu, apa gitu, terus dia tidak digubris gitu, terjadilah bencana. Saya jadi sering sekali mendengarkan cerita kayak gitu. Tapi ternyata dulu tuh, jadi kejadiannya itu mirip-mirip sebetulnya dengan Niniwe ini gitu loh, ceritanya gitu. Ya, nah jadi ketika Tuhan menghancurkan gitu kan. Nah, sementara si Yunus ini dia punya pikiran yang lain tentang Tuhan. Dia nggak kenal gitu loh. Kekudusannya dia nggak kenal gitu. Pokoknya yang dia tahu, pokoknya dia maha pengampun lah. Itu yang dia ini. Pasti nggak akan dihukum lah kayak gitu. Nah, jadi dia inilah ketika dia diutus gitu, dia nggak mau kan. Dia pergi gitu. Wow. Sehingga waktu dia ini ceritanya dia akhirnya ketika dia sudah dimuntahkan oleh ikan itu dia pergi lagi gitu. Ya kan? Pergi. Nah, padahal Tuhan serius sebetulnya ingin menghancurkan Niniwe gitu. Nah, jadi ketika dia pergi lagi, dia pergi lagi. Dia sampaikan. Dia kan cuma menyampaikan firman. Hai kota Niniwe, kalau kalian nggak bertobat, kalian akan ditunggang balikan dalam 40 hari. Satu hari kan, dia pergi gitu, lalu dia pergi gitu. Lalu dia tunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba saudara, itu semua orang bertobat gitu. Dari raja sampai ke ternak bisa bertobat gitu. Waduh. Dia malah gak senang saudara. Dia ingin Niniwe ini dibinasakan gitu. Lalu saudara, ketika itu, wah dia jadi apa ya? Dia marah gitu ya. Sehingga dia, udahlah. Ketika didengar dia lihat dia kayak bertobat kayak gitu ya. Udahlah mati aja laku katanya gitu. Biarin sama Tuhan gitu kan. Biarin dia ini. Lalu dia pergi ke ini, lalu dia buat itu kan pondok. Lalu Tuhan buat pohon jarak itu kan bisa tumbuh dalam semalam gitu. Lalu nanti pada sore hari tiba-tiba ada ulat membuat
pohon jala itu mati gitu kan, sehingga dia kepanasan lagi, tiba-tiba dia merasakan panas yang sangat panas sekali gitu. Gitu ya. Lalu sudah dia marah gitu, apalah pohon ini katanya. Lalu saudara Tuhan datang sama dia, layakkah engkau marah katanya. Layaklah katanya. Loh, siapa yang numbuhin pohon itu? Kamu tidak berusaha sedikit pun untuk pohon itu, kamu marah gitu. Sedikit pun gak ada usahamu loh. Kok kamu layak marah? Bangsa itu katanya, yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Kejahatan. Kira-kira siapa yang menjadikan bangsa itu? Ini aja kamu yang gak ini kamu layak marah. Apalagi aku. Bagaimana saudara Tuhan menghadapi Yunus yang kayak gitu? Yunus itu dikatakan hamba Tuhan loh. Nabi loh. Bagaimana Tuhan menghadapi yang katanya nabi itu? Belum lagi cerita tentang Elia lagi kan? Belum lagi cerita tentang semua kita gitu. Saudara, ketika saya renungkan itu gitu ya, saya renungkan tentang, karena apa ya, ketika saya baca itu, saya katakan tadi saya baca terus saya malas rasanya gitu ya. Tapi ketika saya paksakan gitu, kan, saya mau lihat dulu, bisa nggak Tuhan menyatakan dirinya lewat yang saya baca ini gitu. Beneran kan? Makanya saya ceritakan sama saudara, saya saksikan sama saudara gitu ya. Oh, cerita-cerita yang saya alami setiap hari gitu ya. Kadang kan kita begini seperti Pak Tian tadi bilang, mungkin nggak ya orang yang kaya itu seperti ya Bapak itulah misalnya, yang Mbak Tian tadi bilang gitu. Bisa nggak nanti dia mengalami seperti yang kami alami gitu? Maukah dia? Saudara, kita yang tidak ada hubungannya pun dengan orang-orang yang ada di pemerintahan ini, tahukah saudara? Kita bisa memerintah mereka. Kita bisa gerakkan mereka. Kalau saudara lihat ya, itu di YouTube itu mereka berani menceritakan gitu. Sekalipun mereka nggak didengar. Tapi kalau saudara dengarkan mereka, itu ada berbagai macam jenis orang, saudara. Ngomong, ingatkan Jokowi, ingatkan anaknya si Gibran. Iya, berani dong ingatin. Dengerin ya Pak Jokowi ya katanya. Dengerin ya Gibran ya katanya. Iya, rasanya itu saya pengen ngomong memang kayak gitu. Saya pengen ngomong sendiri. Tapi apa yang ada di hati kita diwakilkan orang-orang itu. Jadi kalau saudara dihadapkan dengan seperti itu, ketika kita marah, bukan melampiaskan kemarahan kita. Bukan. Tapi kadang kita manusia memang kita tidak bisa lepas dari situ. Jadi Tuhan mau kita bebas. Tuhan mau kita bersih dari situ. Jadi maksudnya begini, kadang-kadang ketika kita mau mengeluarkan watak rusak kita, memang kita awalnya itu mesti kita keluarkan. Kejengkelan kita mesti berani keluarin. Tampilkan. Tapi setelah itu, ingat kembali wataknya Tuhan yang asli, kasih. Jadi waktu kita marah, kita kenal siapa diri kita. Iya kan? Kita yang tahu kok.
Karena kita itu mencari kebenaran. Mungkinkah kita itu membenci orang lain? Kita sudah tahu kebenaran. Masa kita mau tersiksa dengan kebencian kita? Di dalam Tuhan tidak ada kebencian. Kebencian dia tidak seperti kebencian kita. Kira-kira begitu. Sama kan? Kita mesti berani menyatakan. Ya itulah kita apa adanya. Terserah orang bilang apa tentang kita. Kita yang tahu hati kita. Makanya saya selalu jaga. Makanya saya selalu bilang di hati saya. Ketika saya pertama kali keluar dari tabga itu, dari gereja kita dulu. Saya gak ada masalah ya Tuhan dengan gembala saya gitu. Saya selalu jaga gitu. Saya selalu bilang dalam hati saya. Suatu saat Bapak akan tahu siapa yang benar-benar anak Bapak, siapa yang penjilat. Iya. Saya selalu simpan dalam hati saya begitu. Tapi mengenai ketaatan, saya harus keluar. Memang saya harus keluar. Saya gak bisa dengan kondisi seperti itu. Saya tidak akan nyaman, hidup nyaman gitu. Tapi jiwa saya tersiksa. Gak bisa. Makanya ketika saya keluar dari situ, makanya ketika kita keluar lagi dari muka kuning dulu, lihat bagaimana saya tunggu waktunya. Setiap kali bertemu dengan dia, wah itu dia cuekin saya terus gitu. Kalau ketemu di rapat-rapat itu. Wah orang-orang tahu semua perselisihan kami gitu. Dan mereka lihat saya datangi. Untuk membuktikan hati kita benar gitu loh. Kita taat sama firman. Hati kita cepat berbalik. Sudah lihat? Terlalu banyak lah mau ceritakan gitu loh. Jadi ketika keadaan mengeluarkan kondisi hati kita sedang diajar sama Tuhan. Kita sedang dibersihkan sama Tuhan. Kita sedang dimurnikan sama Tuhan. Jadi kadang kalau sudah lagi lihat itu ya, kalau lagi kondisi kayak gitu, di situ saya cepat-cepat datang sama Tuhan. Iya. Saya laporan gitu, kondisi hati saya gitu. Saya bilangin gitu. Dalam semua keadaan. Jadi Tuhan, gimana caramu melepaskan aku dari sini? Gimana caramu menyempurnakan kami? Gimanalah aku bisa punya hati seperti hatimu? Gimana caranya? Iya. Saya tunggu itu saudara. Saya ucapkan doa itu. Tuhan, firman-Mu bilang, aku dan Engkau satu. Engkau dan Bapa satu. Dan Engkau menginginkan kami jadi anak sulung. Berarti sama dengan Engkau dulu ketika Engkau hidup. Itu semua diajarin sama dia, saudara. Bahkan pengajarannya itu gak habis-habis. Itulah artinya hidup selama-lamanya. Ada banyak orang hidup, tapi sebetulnya sudah gak hidup. Dia hanya terus mengulang-ulang peristiwa. Tidak ada yang baru. Udah berapa itu? 5 berapa itu? Oke, baik. Saya share satu ya. Kita baca dulu. Kita lihat.
Pada kenyataannya tuntutan Tuhan terhadap manusia lebih sederhana daripada sebelumnya. Orang tidak dituntut untuk menjadi pelaku pelayanan atau untuk mati. Satu-satunya yang dituntut dari mereka adalah menjadi umat Tuhan. Wow. Relax ya. Santai ya. Engkau tidak dituntut untuk pergi seperti Paulus. Tidak. Engkau dituntut untuk menjadi umat Tuhan. Itu yang sederhana awalnya. Jadi ketika, apa artinya itu saudara? Ketika engkau sharing dengan orang gitu. Tidak yang berat engkau minta dari mereka gitu. Sederhana, bagaimana caranya hidup? Bagaimana caranya takut akan Tuhan? Bagaimana keluar dari masalah? Bagaimana memanage emosi? Iya. Bagaimana menyatakan sikap? Bagaimana berani menyatakan pendapat? Bagaimana bisa menerima orang lain? Bagaimana bisa menolong orang lain? Ketika kita punya, lalu kita diperhadapkan dengan orang yang tidak punya. Orang itu datang sama kita, bagaimana sikapmu? Bagaimana engkau memperlakukan orang lain yang kau jumpai? Bagaimana engkau menghormati orang tua? Iya. Bagaimana engkau bisa memperhatikan orang lain? Ketika Tuhan perlihatkan kita, bagaimana dia memperlakukan orang-orang Niniwe. Wah saudara, orang Niniwe itu kenapa mereka bertobat? Karena gini, mereka sangat yakin sekali dengan perkataan. Karena mereka tahu siapa Yunus itu dari pakaiannya. Jadi mereka sangat yakin bahwa kota mereka akan dihancurkan. Karena mereka sadar juga mereka memang berbuat jahat. Raja itu tahu, dia dengarkan segala peristiwa-peristiwa yang terjadi. Bagaimana kejahatan rakyatnya, bagaimana ketidakadilan, bagaimana para penindas-penindas. Dia sering mendengarkan itu, tapi dia nggak bisa menyelesaikan karena memang kejahatan bangsanya. Jadi ketika mereka mendengarkan dan sampai berita itu kepada raja, benar-benar dia sangat yakin sekali bahwa mereka itu akan ditunggang balikan. Kata ditunggang balikan itu ternyata pengertiannya tidak akan ada lagi kota Niniwe itu. Iya. Makanya dia itu sampai dia bilang sama rakyatnya, siapa tahu dengan kita melakukan kayak gini, Tuhan itu berubah pikiran. Iya. Maka semua sampai ternak itu puasa, saudara. Karena pasti kejadian-kejadian seperti yang saya katakan Sodom itu sampai ke mereka, saudara. Ada Tuhan yang menghukum gitu. Ketidakadilan, kejahatan gitu. Makanya saudara, ketika kita melihat keadaan itu semua saudara, sekarang netizen itu nggak ada yang diam, saudara, ngomong terus sampai bikin tagar kami muak, tagar kami muak. Iya, saudara pikir nggak sampai itu? Kan semua kita kan selalu lihat kan apa yang ini, apalagi kalau kita punya Facebook kalau kita posting sesuatu, pasti kita kan langsung pengen kan apa respon orang tentang itu. Misalnya kita siarkan ini, adakah orang yang nonton gitu? Sama dengan mereka juga begitu kok. Pasti mereka dengarkan semua. Lama-lama takut nggak? Itu mereka semua sekarang gini. Saya ingatkan ya, saya ingatkan. Ini kayak gini. Saya bilang sama kalian, yang dengarkan pasti dengarkan dia. Apa artinya saudara? Itulah artinya Tuhan sedang datang atas bangsa kita. Gimana caranya dia datang?
Bukankah ketika kita mulai mendengarkan Dia dan menerima kedatangan Tuhan yang kedua kali, bukankah Tuhan singkapkan? Benar nggak? Tadinya mungkin kita itu rasanya kemarin kita dikejar-kejar rasanya. Tapi lihat sekarang. Siapa orang yang bersembunyi dari Tuhan? Apakah dia bisa memaksakan kehendaknya? Apakah si antikris itu bisa nanti merajalela dia? Dengan kita lihat sekarang. Lihat bagaimana rasanya api keluar dari mulutnya Tuhan. Iya kan? Membakar segala dusta gitu. Iya, disingkapkan. Dia mau rancangkan apa? Dia mau jual bangsa kita ini kemana? Bangsa kita ini sudah mau dipunahkan ceritanya. Karena ada orang yang menerima Tuhan di rumahnya. Ya kan saudara? Karena ada saudara yang membangun hubungan dengan Dia. Lihat. Dengan adanya kita saudara. Awal-awalnya kan seperti dikatakan tadi. Hanya menjadi umat Tuhan. Simpel ya. Kita gak diminta banyak ya. Tapi dengan kita menjadi umat Tuhan, tahukah saudara, pemerintahan Tuhan ditegakkan karena ada umat Tuhan di sini. Amin, saudara. Kita nggak perlu membanggakan diri. Biar pikiran kita seperti Yusuf. Oh, saudara-saudara itu nangis kan. Tapi Tuhan, Yusuf bilang apa? Untuk memelihara kita, Tuhan mengutus saya duluan sampai ke sini. Ya kan? Rasanya saudara, di waktu kemarin kita begitu. Tak dipandang orang seperti yang dikatakan tadi kan. Mungkin sudah pelayan besar dia. Tapi ternyata tidak punya Tuhan. Mungkin saudara mungkin di mimbar, mungkin kalau dia worship leader atau apa mungkin hebat gitu. Tapi sekarang kita tahu kosong. Kita mungkin yang rasanya dilihat orang, apalah sedikit kayak gitu. Mereka datang kepada kita. Amin saudara. Lihat bagaimana Tuhan semakin hari semakin nyata. Ya, Tuhan yang menampakkan diri. Ketika Tuhan menyampaikan diri, bekerja samalah dengan Dia. Ketika rasanya di sini engkau rasanya ini nggak benar kayak gini, engkau mesti menyatakan. Iya, engkau mesti berani bilang. Engkau bisa ada di situ sekarang, tapi besok engkau nggak ada di situ, itu bisa terjadi. Iya, supaya orang itu sadar bahwa ada Tuhan yang menyatakan keadilan. Iya. Kan seperti itu saudara Daud. Saudara, dia nggak bisa nahan loh ketika dia lihat bangsanya itu. Dia anak kecil memang pada waktu itu. Tapi di sini dia gelisah. Tuhanku diperlakukan kayak gini. Umat Tuhan yang luar biasa yang diperlakukan kayak gini. Nggak ada dipikirkan dia karena dia memang pada waktu itu anak kecil gitu. Tapi Goliat sebesar apapun mati di tangan seorang anak kecil. Karena apa? Karena anak kecil itu berani menghadirkan Tuhan.
Ya, kita dipakai menghadirkan Tuhan. Supaya orang belajar takut akan Tuhan. Supaya orang harus menyatakan keadilan. Kalau dia bos, dia ditempatkan Tuhan di sana. Untuk apa? Membuat kesejahteraan kepada bawahannya. Iya. Jadi ketika saudara melihat ketidakadilan, kalau engkau terima Tuhan, engkau mesti berani menyatakan keadilan Tuhan di sana. Iya. Iya. Oh itu saudara, ketika sudah dia mengucapkan itu, ketika Daud sudah mengucapkan itu, dia takut juga. Tahu nggak, setiap waktu 40 hari ditantang terus itu. Ketika sudah nggak ada lagi, ketika tertumpu kepada Daud, pada waktu itu ingat, dia cari Tuhan terus. Dia memperbaiki sujudnya di hadapan Tuhan. Abangnya bilang, udahlah, aku bisa bilang sama Pak Raja. Aku sudah bilang, udahlah, nanti kamu udahlah, gak usahlah kamu pergi. Tidak. Itu yang membuat dia cari Tuhan. Mati-matilah. Iya saudara. Lihat, pemerintahan Tuhan sedang datang. Perbaiki sujudmu di hadapan Tuhan. Oke? Perbaiki sujudmu. Supaya orang melihat Tuhan. Kita sudah melihat Tuhan. Waktunya orang akan melihat Tuhan. Keluarga kita akan melihat Tuhan. Bangsa kita akan melihat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.